kabarnya hari ini? Sehat semua ya, alhamdulillah. Coba dicek temennya, kanan kirinya, depan belakangnya ada yang tidak masuk? Bagus, semua masuk ya hari ini. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, ada yang masih ingat pembelajaran kemarin itu membahas tentang apa? Ada yang ingat? Ya, bagus. Jadi kemarin itu kita membahas tentang menjauhi akhlak mazmumah dan menerapkan akhlak mahmudah. Kemudian sekarang kita itu akan mempelajari tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat menganalisis peran tokoh ulama dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu peserta didik dapat menganalisis sejarah perkembangan kesultanan di Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Jadi sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia itu memiliki sejarah yang sangat panjang tentang bagaimana agama Islam itu kok bisa masuk ke Indonesia. Jadi mulai dari awal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di Nusantara itu tidak memakan waktu yang singkat, melainkan sudah terjadi sejak zaman kerajaan. Jadi banyak teori yang menyebutkan bagaimana awal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dan akhirnya menjadi agama yang banyak dianut oleh sebagian besar masyarakat di Nusantara pada kala itu. Nah, teori-teori tersebut juga memiliki bukti sehingga dipercaya sebagai sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Jadi sesuai teori-teori yang ada. Jadi ada beberapa teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu teori India atau Gujarat. Jadi teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drews dan dikembangkan oleh Snowhurst dan kawan-kawannya. Nah, selain itu teori India ini atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjosuprapto yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India atau Gujarat. Kemudian yang kedua itu ada teori Arab atau Mekah. Nah, kemudian selanjutnya ada teori Arab atau Mekah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Nah, teori ini didukung oleh J.C. Van Laer hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, kemudian yang ketiga itu ada teori Persia atau Iran. Nah, teori ini menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia itu dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran. Nah, adalah teori yang didukung oleh Husain Jajaludingrat dan Umar Amin Hussein. Kemudian yang keempat itu ada teori Cina. Nah, teori Cina ini merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia itu berasal dari Cina. Nah, kemudian kita itu akan bahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia menurut catatan. Jadi selain menurut teori-teori tadi, yaitu ada beberapa catatan sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu demografi. Nah, demografi persebaran umat Islam di Indonesia itu banyak berada di wilayah Indonesia bagian barat. Nah, di bagian barat ini terutama di wilayah Jawa dan Sumatera. Nah, sementara untuk wilayah timur persebaran umat Islam itu berada di daerah Sulawesi, Nusa Tenggara hingga Maluku. Kemudian yang kedua itu
dari pengaruh arsitektur Islam yang sangat banyak di Indonesia. Bahkan hampir sebagian besar bangunan yang ada di Indonesia itu mendapat pengaruh dari arsitektur Islam. Nah, misalnya saja rumah adat Betawi yang mana memiliki ciri khas teras lebar dan memiliki balai yang luas. Nah, balai yang luas dan teras yang lebar itu biasanya difungsikan untuk tempat berkumpul seperti untuk mengaji, berdakwah, berceramah, dan lainnya yang berhubungan dengan ajaran umat Islam. Kemudian yang ketiga itu ada catatan politik. Nah, sebagai negara dengan mayoritas penduduk umat muslimnya, ya maka keadaan politik di Indonesia ini itu juga tidak terlepas dari pengaruh Islam. Nah, solidaritas antar negara Islam di dunia pun sangat tinggi, bahkan saling bahu-membahu dan saling membantu serta membuat kerjasama di berbagai bidang untuk mencapai kesejahteraan bersama. Nah, kemudian kita akan membahas tentang peran tokoh. Nah, di sini untuk menyebarkan agama Islam tentunya ada tokohnya. Jadi di sini kita akan membahas tentang peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas metode dakwah Islam oleh Wali Songo di tanah Jawa. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada yang tahu Wali Songo itu siapa? Ada yang sudah pernah dengar Wali Songo itu siapa saja? Ya, tentunya Wali Songo itu ada 9 karena dari namanya itu Songo. Nah, jadi Wali Songo itu merupakan sekumpulan tokoh penyebar Islam. Nah, pada perempat akhir abad ke-15 hingga paruh kedua abad ke-16 yang merupakan tonggak terpenting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa dan di Nusantara. Nah, dalam mengembangkan ajaran Islam di bumi Nusantara ini, para wali itu memulai dengan beberapa langkah strategis. Yang pertama itu tajrid bertahap dan kedua itu adamul haraj, tidak menyakiti. Nah, kemudian hampir semua itu Wali Songo itu terlibat. Jadi semua Wali Songo itu terlibat dalam perkembangan peradaban Islam di Nusantara ini. Jadi mereka itu memanfaatkan pesantren, kesenian wayang, dan juga pertunjukan tradisional lainnya sebagai media dakwah. Nah, Wali Songo itu berarti wali berapa? Wali Songo, wali 9. Nah, yakni 9 orang yang dicintai dan mencintai Allah. Jadi 9 wali tersebut itu dipandang sebagai ketua kelompok dan sejumlah besar mubalik Islam yang bertugas mengadakan dakwah Islam di daerah-daerah yang belum memeluk Islam di wilayah Pulau Jawa. Nah, kemudian adapun 9 orang wali yang tadi disebutkan itu sebagai Wali Songo, itu yang pertama itu ada Sunan Gresik, yang kedua ada Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Bonang, yang keempat Sunan Derajat, yang kelima Sunan Kalijaga, yang keenam Sunan Giri, yang ketujuh Sunan Kudus, yang ke-8 Sunan Muria, kemudian yang terakhir yang ke-9 itu ada Sunan Gunung Jati. Nah, ada salah satu ajaran penting dari Sunan Bonang, yaitu adalah penghapusan kastanisasi di dalam masyarakat. Nah, dalam ajaran Islam, pengelompokan manusia itu berdasarkan kasta merupakan kerusakan moral dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, di mana tidak ada membedakan derajat satu orang dengan orang lain, melainkan yang membedakan itu ketakwaannya. Jadi Sunan Bonang ini mengajarkan tentang penghapusan kastanisasi. Jadi manusia itu semua itu sama, yang membedakannya adalah ketakwaannya kepada Allah. Kemudian Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel ini mengenalkan ajaran yang sangat berkaitan dengan kebiasaan masyarakat kala itu, yaitu ajaran Mohlimo. Nah, Mohlimo itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu moh artinya tidak mau dan limo artinya 5. Jadi artinya ajaran yang mengajak masyarakat untuk tidak melakukan 5 hal yang tercela. Kemudian ada Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini menyampaikan kedalaman makna ajaran Islam kepada pengikutnya.
melalui suluk yang dilantunkan dengan iringan alat musik gamelan. Nah, suluk sendiri itu memiliki arti mengenal atau mendekatkan diri kepada Allah, sehingga syair-syair yang diciptakan itu tidak hanya memiliki keindahan dari unsur sastra, tetapi juga berisi tentang ajaran mengenai kecintaan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Salah satu suluk Sunan Bonang yang tetap lestari sampai saat ini adalah suluk Tombo Ati. Sudah pernah dengar? Tentunya banyak ya dilantunkan. Kemudian ada catur piwulang atau 4 ajaran yang merupakan salah satu ajaran yang disampaikan oleh Sunan Derajat. Yang pertama yaitu paring teken marang wong kang kalunyan lan buta. Jadi memberikan tongkat kepada orang yang buta. Yang kedua, paring pangan marang wong kang kaliren, yang artinya memberi makan kepada orang yang kelaparan. Kemudian yang ketiga, paring sandang marang wong kang kawudan, yaitu memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Kemudian yang keempat itu paring payung marang wong kang kodanan, yaitu memberikan payung kepada orang yang kehujanan. Nah, sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada umat Hindu pada saat Hari Raya Idul Adha, nah Sunan Kudus itu tidak memperbolehkan umat Islam untuk menyembelih sapi, hewan yang dianggap keramat dan suci bagi umat Hindu. Nah, kemudian kita akan membahas tentang perkembangan kesultanan di Indonesia. Jadi, masa perkembangan agama Islam itu adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Nah, sebagai contoh yaitu Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera Utara pada abad ke-13 Masehi. Nah, Kesultanan Leran di Gresik, Jawa Timur pada abad ke-11 Masehi. Nah, perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas seiring dengan banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk Islam. Nah, dengan demikian terbentuklah di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, istilahnya kerajaan itu berubah menjadi kesultanan dan istilah raja itu berubah menjadi sultan. Nah, salah satu motif para raja memeluk Islam itu adalah untuk mempertahankan kekuasaannya, karena mayoritas rakyatnya sudah memeluk Islam terlebih dahulu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya? Baik, untuk tugasnya sekarang silahkan membuat rangkuman dari materi tadi, kemudian silahkan presentasikan ke depan kelas. Baik, Ibu beri waktu dari sekarang ya. Sudah selesai semua? Sudah ya? Ada yang berani maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya? Oh baik, ayo Amel silahkan maju ke depan. Baik, tepuk tangan buat Amel. Ada lagi yang mau maju ke depan? Manda? Oh ya, silahkan. Baik, bagus sekali ya dari teman-temanmu tadi. Kita beri aplaus sekali lagi. Untuk yang lainnya maju presentasi minggu depan ya, karena waktunya sudah habis. Jadi ya untuk yang lainnya silahkan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk presentasi minggu depan. Dan tugas rumahnya silahkan dikerjakan halaman 100. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya kita bahas. Baik, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita berdoa sebelum kita meninggalkan kelas. Berdoa mulai. Selesai. Demikian materi pada hari ini. Banyak salahnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul waliyada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.